Video. Seorang gadis muda tengah terkulai lemas di atas lantai, tubuhnya memar dan disirami dengan tepung dan telur. Ruangan minim pencahayaan dan udara lembab. Tampak dari bentuk ruangan kalau itu adalah sebuah kamar mandi, seperti kamar mandi hotel atau gedung besar. Air mengalir terus-menerus membuat pakaiannya basah. Lemah tak berdaya duduk di sudut ruangan sempit dan gelap itu. Tolong, uhuk. Suara Ada terdengar lemah, sakit dan menyedihkan. Air matanya tak berhenti mengalir, tubuhnya sakit dan dadanya terasa sesak. Ingin dia bergerak tapi rasanya sangat sulit. Ceklek. Pintu kamar mandi dibuka dengan kasar, tampak sosok manusia bertubuh besar memasuki ruangan itu. Mata Ara menangkap sosok itu. Dia seketika itu bergetar ketakutan saat melihat sosok hitam dalam ruangan itu masuk ke sana. Tap. Lampu kamar mandi dinyalakan, tampak sosok pria bertubuh besar dengan mata melotot dan tubuh kekar dengan tato memenuhi lengannya masuk ke dalam kamar mandi itu bersama dua orang gadis. Hera sayang, ucap pria yang tak lain adalah Max itu sampai memeluk Hera dengan sensual. Bersihkan dia, aku ingin menyicip lehernya saja, ucap Max dengan nada berat pertanda kalau dia sedang ingin sekarang. Cak, jangan sampai kau menyentuhnya. Pria-pria hidung belang itu tidak akan mau kalau dia sudah tidak perawan, ucap Hera sambil menatap kesal kepada Max yang sedang memeluknya dari belakang. Aku hanya ingin lehernya sayang, itu terlihat menggoda. Ha, ucap Max sambil tertawa menatap Ara. Cihiper, 4 Hera. Sudah sana cepat lakukan, ucap Max. Hera dan temannya mendekati Ara sambil menyeringai dengan senyuman liciknya. Mereka berjalan sambil menatap Ara yang sudah bergetar ketakutan. Ha, hai Ara, apa kabarmu ha? Enak tidur di sini 3 hari. Kau pasti lapar, iya kan? Ha? Hera tertawa sambil menatap wajah gadis itu. Dia berjongkok di depan Ara sambil menyeringai bersama temannya. Kita apakan, Ra? Tanya temannya. Kita bersihkanlah pipi. Ha, mau diapain lagi? Dia juga harus makan supaya setidaknya bau dadanya itu sedikit berisi. Ha? Tawa Hera begitu keras. Dasar kau gila, sama saja kau dengan Max. Umpat pipi. Sama apanya? Ha, sudah yuk kita bereskan atau dia akan marah nanti, ucap Hera. Mau kalian apakan aku? Uhuk. Lirih Ara sambil menangis, dia bergetar ketakutan melihat mereka berdua. Hera menyeringai, dia berdiri dan mengambil air di dalam ember. Biur, 1 ember penuh mereka siramkan ke tubuh gadis malang itu membuat Ara gelagapan karena tiba-tiba disiram dengan air yang sangat dingin, bahkan dinginnya menembus tulang-tulang. Jangan lupakan aksi mereka direkam kamera yang dipegang rekannya yang lainnya. Miris begitu menyakitkan saat gadis itu diperlakukan tak senonoh oleh mereka. Ha, jadi ini saja ketakutan gadis tercantik se-SMA D. Ha, menjijikkan karena melihatmu terus menjadi nomor 1 jalan, umpat Hera sambil menatap Ara dengan tajam. Alasan Ara dibully oleh kelompok itu karena dia adalah gadis tercantik semasa SMA. Dia adalah gadis dengan prestasi baik. Kejadian yang membuat mereka marah adalah saat Max menyatakan perasaannya pada Ara, tapi gadis itu dengan lantang menolak Max. Karena hal itu terjadi, Hera menggunakan kesempatan itu untuk menyiksa Ara sejak mereka SMA. Hanya gara-gara masalah sepele, Ara dipukuli, dibully, dan disiksa secara mental dan fisik selama bertahun-tahun. Hei, kemarin kan kameranya kita harus membuka baju dalamnya. Dia akan terlihat seksi dengan air mengalir di tubuhnya. Mungkin para hidung belang itu akan memberikan harga yang tinggi. Ha, ucap Hera. Jangan, kumohon. Jangan, lirih Ara. Ha, rasakan wanita kampung, 4 Hera. Hera merekam tubuh Ara dengan sengaja merobek pakaiannya dan menyebabkan roknya membuat pakaian dalam terekspos, tak sanggup melawan. Dia sudah di sana selama 3 hari tanpa makan dan minum, hanya saja ajal belum juga menghampirinya. Ha, ini gadis terseksi dan tercantik semasa SMA. Bagi yang berminat kami ingin tawarkan harga tinggi. Kau akan menikmati tubuh indahnya itu dan satu lagi dia masih perawan, ucap Hera pada kamera yang sedang merekamnya. Ara pasrah, diancam dan dipukuli setiap hari. Beberapa menit kemudian Ara sudah diganti pakaian dengan pakaian berbahan minim. Dia diikat di tengah ranjang, lagi-lagi kameranya dinyalakan. Max masuk dengan tatapan lapar, dia menatap Ara dan naik ke atas ranjang itu memulai aksinya menikmati tubuh Ara.
Bagi pria ini adalah kebutuhan utamanya yang tidak bisa dia lewatkan barang sehari pun. Max mencumbu tubuh atas Ara, menggigit leher gadis itu dan mencicipinya sesuka hati. Tangannya menjalar kemana-mana mengerayangi tubuh Ara. Dia benar-benar sudah menggilanya karena mengingat kalau Ara akan menghasilkan uang. Dia tidak menyetubuhi gadis itu karena klien mereka menginginkan gadis perawan. Tubuh Ara bergetar ketakutan, dia menangis terseduh-seduh saat Max menyentuh tubuhnya. Takut dan hancur itu yang dirasa gadis itu sekarang. Sialan, hanya karena kau menghasilkan uang, aku harus menahan diriku. Ini menyebalkan. Kenapa kau juga? Sangat menarik sayang, ucap Max dengan suara berat, pertanda dia benar-benar sudah menegang di bawah sana. Ini akan jadi promosi yang hebat Max. Kau melakukannya dengan benar. Hera tertawa, dia juga menyaksikan tubuh Ara digerayangi oleh Max yang kelaparan. Sial, aku tak bisa menyentuhnya Hera. Geram Max sambil beranjak dari tempat tidur itu meninggalkan Ara seperti sampah dengan tubuh bagian atas yang terbuka. Kan ada aku sayang, ucap Hera sambil meletakkan tangan Max di dadanya sendiri. Wanita itu sama gilanya dengan Max, sama-sama hiper. Max menyeringai, aku butuh dirimu sayang, ucap Max sambil menarik tangan Hera dan membawanya ke kamar lain untuk melakukan hubungan terlarang mereka itu. Betapa hancurnya hati Ara, dia benar-benar menyedihkan. Tubuhnya yang lemah diangkat oleh rekan Hera yang lain. Kasihan kau yang membuat dirimu begini Ara, kau yang menolak Max, ucap Pipi sambil memakaikan pakaian gadis itu. Rambutmu ini sepertinya tidak diperlukan lagi, iya kan? Tangan Pipi terangkat. Dia mencukur rambut Ara dengan kasar, membotaki kepala gadis itu, bahkan tak peduli kalau Ara merintih kesakitan. Jangan, Hicks, tolong lepaskan aku, teriak Ara yang lemah terdengar di ruangan itu. Tangisan kepiluan di antara tawa puas melihat tubuh Ara disiksa dan direndahkan. Bahkan perlakuan binatang tidak sekejam itu. Brak, sialan, pekik Joel saat mengingat kembali semua video di mana Ara disiksa dan diperlakukan tak manusiawi oleh orang-orang itu. Pasco dan David saling menatap. Mereka sedang berada di dalam mobil menuju rumah sakit bersama Joel, Othniel, dan Edward. Hei, tenanglah, di sini ada Edward, ucap David. Bagaimana bisa aku tenang mengingat semua kelakuan bejat mereka, David? Ucap Joel. Pasco memegang pundak Joel. Tenanglah, hardik pria itu. Joel menghela napas berat, hancur hatinya melihat apa yang dialami oleh Ara selama ini. Sakit hatinya melihat kekasihnya dipermainkan seperti seorang jalang. Kau harus tenang agar bisa membalas mereka satu persatu, Joel, ucap Pasco dengan tegas. Selalu gunakan kepala dingin untuk melawan orang-orang seperti mereka. Joel, Ara butuh dirimu, tambah Othniel. Joel mengangguk pelan, dia benar-benar akan menggila saat ini, tapi beruntung dia bersama sahabat-sahabatnya.